apa kabar adik-adik? Yuk kita belajar lagi kali ini sama Karya, masih di kitab Markus ya. Tapi kita sudah masuk perikop. Markusnya pasal yang ke-7. Wah, kita sudah hampir setengah perjalanan dari kitab Markus loh. Wah, tepuk tangan dulu buat adik-adik yang masih setia untuk belajar. Yuk, kita mau lanjut tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih kami hari ini mengucap syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih boleh belajar bersama. Tuhan siapkan hati kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik kita mau melanjutin nih ceritanya. Kita sudah masuk nih di Markus ya, pasalnya yang ke-7 nih. Yuk sama-sama ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama Markus yang ke-7. Ini adalah perikop yang ke-32 dari kitab Markus. Judulnya adalah Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Kayaknya agak panjang ya. Ada 23 ayat, Karya bacain ya. Adik-adik juga baca ya. Ayatnya yang pertama, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Karya baca sampai setengah dulu, adik-adik masih paham ya. Jadi Tuhan Yesus marah sama orang Yahudi orang Farisi ketika mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus makan gak pakai cuci tangan dulu gitu ya. Padahal ajarannya harus cuci tangan gitu ya. Tapi gak cuci tangan. Terus Tuhan Yesus bilang, benar ini sudah tertulis dari zamannya Nabi Yesaya bahwa kalian akan melakukan perintah-perintah yang diajarkan adat istiadat yang dilakukan oleh manusia dibandingkan perintah Tuhan. Contohnya, ada ajaran Tuhan yang bilang, hormati ayahmu dan ibumu. Ini langsung turun dari Tuhan ya. Hormati ayahmu dan ibumu. Lalu kemudian ada adat perintah yang mengatakan bahwa harus kasih persembahan kepada Tuhan. Lalu kamu kasih persembahannya kepada Tuhan, terus orang tuamu nggak kamu layani lagi. Lah, yang mana perintah Tuhan, yang mana perintah manusia gitu ya? Kok kamu lakukan semua yang perintah manusia, sedangkan perintah Tuhan kadang kamu abaikan. Kita lanjutkan lagi. Ayat 14-nya, lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak akan menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang keluar, masuk ke dalam keluar yang Karya ulang ya.
Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi setelah ngomong kepada orang Farisi, Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam sebuah rumah lalu tanya, maksudnya apa sih? Kok tadi Tuhan bilang apa yang masuk tidak menajiskan, tapi apa yang keluar yang membuat orang itu najis? Lalu Tuhan Yesus bilang, iya benar, yang kamu makan masuk ke dalam tubuhmu, dicerna, keluarnya jadi pup di jamban. Itu nggak bikin najis, tapi apa yang keluar darimu, misalnya perkataan kamu, itu yang membuat orang itu apakah dianggap najis atau tidak. Kalau keluarnya yang baik, ya baik. Tapi kalau keluarnya yang jahat, ya jahat. Karena apa yang keluar itu pasti datangnya dari dalam, dari hati gitu ya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itu yang kamu ungkapkan keluar. Kalau yang kamu keluarkan adalah kata-kata yang jahat, kemudian perilaku yang jahat, berarti kamu sudah merencanakan hal-hal yang jahat di dalam pikiran dan hatimu. Sampai kamu tega dan bisa melakukan hal yang jahat. Itu yang Tuhan masuk. Jadi dari cerita ini kita belajar apa sih? Ceritanya agak panjang gitu ya. Tapi poinnya adalah Tuhan mau bilang ajaran-ajaran manusia, kemudian teori-teori yang datangnya dari manusia itu tidak boleh menjadi yang utama di dalam hidup kamu. Yang paling utama itu adalah perintahnya Tuhan. Karena yang datang dari manusia belum tentu itu baik semuanya. Belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang bilang sabar itu ada batasnya. Itu ajaran siapa? Tuhan bilang sabar itu, kita pernah belajar ya. Kalau ada yang berbuat jahat kepadamu, ampuni 70 kali 7. Banyak. Bukan ada batasnya ya. Sampai 3 ya saya hitung ya. Kalau misalnya masih kamu lakukan, saya balas kamu. No, Tuhan gak ajarin itu. Itu adalah ajaran orang-orang. Tapi kalau ajarannya Tuhan, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Betapa baiknya yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Jadi, mari kita saring setiap pengajaran. Jangan karena ajaran-ajaran manusia, kemudian kita ikuti, lalu kita lupa sama ajaran Tuhan. Yuk. Lalu hal kedua, apa yang keluar? Nah, ini yang paling penting. Apa yang keluar dari hidup kita, mulut kita, perilaku kita, sikap kita, itu yang menentukan siapa kita. Ingat pelajaran minggu lalu, seperti apa kita mau dikenal? Apakah kita mau dikenal karena kata-kata kita yang jahat? Apa kita mau dikenal karena kata-kata kita yang gak sopan? Atau kita mau dikenal karena sikap kita yang kasar? No, kita tidak mau seperti itu. Dan semua itu bisa keluar karena itu sudah diproses di dalam diri kita. Kalau yang masuk ke dalam diri kita, firman Tuhan, firman terus yang kita dengarkan, firman yang mengajarkan kebaikan, bergaulnya dengan orang-orang yang baik, maka yang keluar pun adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau bergaulnya sama hal-hal yang jahat, nontonnya hal-hal yang kasar, yang jahat, yang kejam, terus dengarnya adalah kata-kata makian, jahat yang masuk, maka yang keluar adalah hal-hal yang itu juga, yang jahat-jahat juga. Jadi dari sini kita mau belajar, ayo masukkan ke dalam diri kita hal-hal yang baik, sehingga yang keluar adalah hal-hal yang baik. Semua yang jahat-jahat, singkirkan jauh-jauh. Semua yang tidak baik bagi hidup kita yang akan membuat kita dicap jelek, singkirkan jauh-jauh. Gak mau saya. Orang-orang yang membuat kita tidak makin dekat sama Tuhan, tidak bertumbuh di dalam Tuhan, jauh-jauh. Saya tidak mau berteman dekat. Saya akan berbuat baik kepada dia, tapi saya tidak mau meniru dia. Saya tidak mau bergaul akrab dengan orang-orang yang jahat. Saya mau jadi baik.
Saya mau bergaul dengan orang-orang yang baik. Saya mau memasukkan hal-hal yang baik di dalam diri saya. Semua perkataan saya adalah perkataan yang baik karena datangnya dari Tuhan. Karena yang saya dengar adalah firman Tuhan, maka yang keluar dari mulut saya adalah hal-hal yang berasal dari Tuhan. So adik-adik, mari kita sama-sama belajar. Ada dua hal. Yang pertama adalah ketika kita melihat ajaran-ajaran Tuhan, kita lakukan dalam hidup kita. Kemudian ada ajaran-ajaran dari dunia, dari orang-orang, yuk saring dulu. Ini sesuai firman atau enggak? Ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kalau tidak, aku tidak mau lakukan. Saya mau melakukan hal-hal yang baik saja. Saya mau melakukan semua perintah Tuhan saja. Terus pilih apa yang masuk di dalam diri kita. Jangan hal-hal yang tidak baik yang kita masukkan, karena nanti keluarnya hal-hal yang tidak baik. Tuhan bilang, ini ada satu kalimat yang luar biasa yang kadang-kadang membuat kita suka bertanya-tanya gitu ya. Tuhan bilang, dengan demikian ia mengatakan bahwa semua makanan halal. Jadi apapun yang kamu makan, kalau kamu makan dengan ucapan syukur di dalam Tuhan, maka itu baik. Maka itu tidak ada yang jahat. Tapi kalau kamu makannya niatnya untuk ngejek orang, makannya buat untuk dihambur-hamburkan, itu membuat jadi tidak baik. So, yang masuk itu tidak ada yang jahat. Yang keluarlah yang jahat. Mari sama-sama kita belajar memasukkan hal yang baik ya adik-adik. Nah, dari sini sharing karya selesai, karya berharap adik-adik bisa tetap belajar firman dan lakukan dalam kehidupan adik-adik. Ingat perintah Tuhan, ingat ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jangan cuma sekedar ikuti kata-kata orang padahal itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. So, mari sama-sama makin melekat kepada Tuhan, masukkan hal-hal yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, sehingga yang keluar adalah hal-hal yang baik saja, sehingga nanti kita boleh terkenal karena kita baik, dan orang-orang melihat kenapa dia bisa baik. Tuhan yang melakukan itu di dalam hidup kita. Nama Tuhan yang dipermuliakan pada akhirnya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan boleh ingatkan kami lagi bahwa hidup kami harus sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan sesuai kata-kata dunia, kata-kata orang. Kami mau memasukkan hal-hal yang baik di dalam hidup kami sehingga apa yang keluar adalah yang baik pula. Dan kami tahu Tuhan, semua yang berasal daripada Tuhan adalah baik. Sehingga kami pun makin bertumbuh di dalam Tuhan dan semua yang kami keluarkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, mampukan kami melakukan setiap firman. Mari sama-sama adik-adik yang percaya kita katakan amin. Sampai di sini sharingnya, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi ya. Dadah.